Yo guys, selamat datang di channel Shop Iler Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita Light Novel High School DxD Jilid 13 Part 1. Oke, let's begin. Cerita diawali dengan Issei yang sedang menghindari serangan dari seorang penyihir wanita. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah serangan dari sang Raja Iblis Leviathan. Yap, tepatnya, dia adalah Serapha Leviathan. Serangannya dahsyat, hingga menghancurkan banyak gunung dan beratakan hutan. Mantaplah mau. Lalu terjadi flashback. Scan berpindah ke ruang klub. Di sini, Rias mengabarkan pada Issei kalau dirinya, Gasper, Xenovia, dan Koneko dipanggil oleh Raja Iblis Leviathan. Hal itu membuat Issei senang sekaligus bingung. Ya kenapa Raja Iblis Agung repot-repot memanggilnya gitu kan? Di sisi lain, Gasper malah ketakutan. Ya, jiwa introvertnya tidak suka jika harus berpergian keluar, terlebih daerah yang jauh. Ya namun, mau tidak mau, mereka harus pergi. Mereka pun diteleport ke sebuah pantai. Di sana, ada Serafal yang sedang menaiki seekor T-Rex. Kendaraan yang super greget dah. Lalu Serafal melompat dari T-Rex sambil berputar di udara. Tapi, bukannya mendarat dengan keren, malah mukanya duluan yang menyentuh tanah. Tapi, hal itu tidak membuat Serafal berhenti membuat wajah imut. Lalu, Serafal mulai menjelaskan alasan Issei dan yang lainnya dipanggil kemari, yaitu untuk mengikuti film dirinya mengenai gadis penyihir. Dan mereka diminta menjadi musuh utama Serafal. Singkat cerita, mereka setuju. Di sini Issei menghayal tentang dirinya yang dikelilingi banyak fans wanita. Lalu Koneko menginjak kaki Issei. Ya karena menurutnya, Issei mulai membayangkan hal-hal mesum. Cemburu nih Dek Koneko. Lalu, waktu persiapan pun dilakukan. Di sini, Issei berperan sebagai Kaisar Naga Merah yang akan menghancurkan dunia bawah. Lalu Asia akan berperan menjadi seorang pemuja apalah gitu. Intinya, dia yang akan memanggil Issei. Tapi bentar-bentar deh. Ini sejak kapan Asia ada di sini anjir? Kok tiba-tiba ada Asia gitu kan? Oke lanjut. Lalu Xenovia akan berperang menjadi pendekar pedang jahat dan Koneko menjadi Nekomata Maid. Sementara Gasper, saat dia mau didandani, dia malah ketakutan. Jadi dia cuma memakai kostum ala kadarnya dan memakai topeng kardus. Singkat cerita, syuting berjalan dengan lancar untuk Koneko dan Xenovia. Sementara Gasper, dia sial. Saat dia pertama muncul, dibawa terbang burung. Saat dia diselamatkan dan masuk ke kotak, dikunyah T-Rex. Sial bener si Gasper ini. Dia pun menangis di pojokan. Lalu tibalah giliran Asia dan Issei berakting. Di sini Asia mulai membacatkan doa pada Kaisar Naga Merah. Tapi dia diganggu oleh Serafal. Namun hal itu tidak menghentikan Issei muncul. Issei muncul dari patung naga dengan memakai scale mail buatan produsernya. Lalu perdebatan pun dimulai. Issei mengatakan akan membuat Serafal bermandikan darah. Merespon hal itu, Serafal merapalkan mantra pada tongkat sihirnya. Dan saat energi itu dilepaskan, efeknya sangatlah besar, membuat ledakan hebat. Lalu Issei berlarian untuk menghindari serangan Serafal. Serangannya sangatlah besar, hingga bahkan mampu menciptakan kawah raksasa dari serangan tersebut. Armornya yang terkena goresan kekuatan Serafal juga langsung rusak. Ya, mau bagaimanapun juga, itu kan cuma kostum. Lalu Issei, satu serangannya itu mendarat di tubuhnya, membuat Issei babak belur. Lalu Gasper yang kebetulan ada di sana, bekerja sama dengan Issei yang sekarat. Dia meminum darah Issei. Setelah Issei pingsan, kemudian Gasper mulai bertarung melawan Serafal. Ya, meski dia ada dalam kotak sih. Singkat cerita, Gasper kalah. Lalu, beberapa hari kemudian, film itu terbit. Di sini, Gasper lah yang mendapat pujian karena pertarungan hebatnya melawan Serafal. Di sisi lain, Issei mendapat pen aneh, yaitu para wanita berarmor. Rupanya, mereka itu monster yang jatuh cinta pada Issei pada bentuk scale mailnya. Issei pun dipeluk oleh rombongan penggemar ini. Beberapa hari pun berlalu.
Di Akademi Kuo, tepatnya ruangan klub penelitian gaib, Issei kedatangan seorang tamu, yaitu manusia yang dijuluki penjinak monster. Tepatnya, dia adalah Abe Kiyome. Dia datang untuk meminta bantuan pada Issei, karena sebenarnya dia sudah dijodohkan oleh ayahnya. Tapi ya, dia tidak mau. Oleh sebab itu, dia meminta Issei untuk menjadi pacar bohongannya, agar dirinya tidak dijodohkan. Mendengar permintaan Kiyome, membuat para gadis marah. Tapi di sisi lain, Ria setuju dengan meminta beberapa syarat pada Kiyome. Lalu, pada hari Sabtu, keluarga Gremory datang ke kediaman Kiyome. Rumahnya sangatlah mewah. Lalu Kiyome mulai menjelaskan pada Issei tentang rencana pembatalan pertunangan, yaitu Issei harus memakai monster darat, langit, dan laut. Di sini Issei bingung. Ya, pelayan peliharaan aja belum punya. Lain nih, disuruh memakai 3 monster. Wajib menang lagi. Lalu, seakan bisa membaca pikiran Issei, Kiyome melanjutkan penjelasannya sambil berkata, ya jangan khawatir. Kemudian muncul monster tanah. Wujudnya adalah gorila putih raksasa. Selanjutnya monster air. Abe Kiyome memanggilnya dengan sebutan duyung. Tak lama muncul monster ikan dengan sepasang kaki. Di sini Issei kecewa. Ya karena saat Kiyome mengatakan duyung, yang dibayangkan Issei adalah putri duyung, ya duyung-duyung cantik gitu kan. Tapi kok yang muncul malah sardencis berkaki. Oke lanjut. Terakhir muncul monster burung berjenis Takanashi, namanya Sky. Issei cukup terkejut karena dari kedua monster barusan, monster inilah yang paling lumayan. Tak lama Kiyome pergi untuk menyambut kepulangan ayahnya. Di sini, rencana penggagalan pertunangan pun dimulai. Oh ya, alasan Rias menerima permintaan dari Abe Kiyome adalah karena dulu dia juga pernah merasakan hal yang sama. Dia merasakan betapa tidak enaknya dijodohkan dengan seseorang yang tidak kita sukai. Jadi, dia menolong Kiyome karena intuisi wanita miliknya. Oke lanjut. Lalu, keluarga Gremory menunggu kedatangan ayah Kiyome di sebuah taman. Tak lama, seorang pria berbadan besar muncul sambil menaiki kereta kuda. Dia adalah ayah Kiyome yang sedang mereka tunggu. Baru datang, dia langsung marahin Issei. Ya, karena dia tidak suka putrinya berpacaran dengan orang yang bukan pilihannya. Di sisi lain, Kiyome merangkul tangan Issei dan mengatakan dengan lantang bahwa Hyodo Issei adalah pacarnya. Pertandingan pun dimulai. Yang pertama adalah pertarungan monster darat. Milik ayah Kiyome adalah seekor gorila salju putih yang lebih besar daripada milik Kiyome dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Di sini, yang jadi wasit adalah Kibayuto ya. Pertarungan antara kedua gorila itu pun dimulai. Dan singkat cerita, gorila Kiyome yang dikendalikan oleh Issei kalah. Lalu, pertandingan kedua adalah hewan laut. Ya, karena temanya hewan laut, jadi pertandingannya dilakukan di dalam kolam renang. Mereka pun pergi ke kolam. Kiba memberi arahan untuk memulai pertarungan. Dan yang menjadi monster milik ayah Kiyome adalah seekor hiu berkaki. Tapi setelah beberapa detik berlalu, ikan itu tidak kunjung bergerak. Ternyata guys, ikan itu udah mati. Dia kehabisan napas karena terus-terusan berada di darat. Issei menang tanpa bertanding. Datanglah pertandingan ketiga. Bisa dibilang ini adalah pertandingan yang sesungguhnya karena pertarungannya cukup ekstrim, yaitu Issei dan ayah Kiyome menunggangi masing-masing monsternya dan bertarung di udara. Singkat cerita, Issei terdesak karena kemampuan hebat ayah Kiyome. Tapi di sini Issei licik. Dia memakai bantuan dari Gasper dan membuat tunggangan ayah Kiyome jatuh. Intinya di sini Issei menang. Lalu dengan terpaksa, ayah Kiyome menyetujui hubungan Issei dan Kiyome dan membatalkan pertunangan. Lalu tibalah saat perpisahan. Abe Kiyome yang biasanya menjadi gadis egois dan sombong, kini menjadi gadis pemalu dan berterima kasih pada Issei. Lalu Rias datang untuk mengganggu perbincangan Issei dan Kiyome. Ya karena itu mulai makin romantis lah kesini-sini mah. Lalu Issei berpamitan dan dia pun pulang.
Issei pulang bersama Ria sambil bergandengan tangan. Bersambung. Phew. Habis adegan gila-gilaan di jilid kemarin, pembukaan jilid 13 ini cukup manis ya. Oke. Thanks for watching and titik. Bye-bye.